pada seluruh lapisan masyarakat. Padahal kita sekarang ini butuh sekali, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial atau bansos di tengah pandemi COVID-19, khususnya di tengah penerapan PPKM level 4. Bansos yang siap digelontorkan pemerintah antara lain berupa program Keluarga Harapan atau PKH, memperpanjang diskon listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA, bansos sosial tunai atau BST, kartu sembako, beras 10 kg, dan BLT subsidi gaji. Bagaimana kemudian proses penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 selama masa PPKM diperpanjang? Saya akan langsung menemui Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menemukan faktanya. Ikuti saya. Ini gini Bu, ini kan proses bantuan langsung tunai sudah kemudian akan disalurkan. Kita tahu kalau informasi sebelum-sebelumnya juga sempat dinyatakan oleh Pak Jokowi bahwa proses pendataan ini kemudian masih menjadi masalah sampai saat ini. Jadi kalau untuk pendataan itu udah clear. Kita sudah selesaikan itu di bulan Juni, aku udah berkali-kali nih ngomong. Cuman kemarin itu yang bantuan sosial tunai BST diberikan, mungkin waktu itu kan memang buru-buru untuk orang yang putus pekerjaan, itu harus kita cek ke akuratan di lapangan. Jadi kalau untuk pendataan, pembersihan pendataan udah clear. Nah selama ini Bu, untuk pendataan ini kan memang sempat mengalami kendala, kemudian diusulkan oleh daerah sendiri untuk proses pendataannya. Ya memang ini, begitu. Undang-undangnya saya kembalikan. Justru saya mengembalikan ke undang-undang. Nah daerah itu melaporkan tidak berapa persen yang kemudian mengalami kendala dalam saya maaf Mbak, nggak bisa aku ngomong persennya. Karena kan saya harus ngapalin berapa jumlah penduduk di daerah itu kan saya harus ngapalin 500 sekian daerah. Saya nggak bisa ngapalkan itu tapi bahwa mereka mengusulkan ya 5,9 itu, tapi berapa persen? Ini karena itu tersebar di seluruh Indonesia 5,9 itu. Permasalahan data ini juga tidak menjadi masalah lagi itu ya? Karena sudah nggak ada masalah lagi, sudah clear. Kami ngupdate-nya terus, jadi gini, begitu ada dari daerah langsung kita update dengan data kependudukan. Sekarang begitu terus, memang memang ya begitu, data kan nggak bisa. Karena ini nyangkut uang kan, nggak bisa kemudian dia berhenti 1 tahun, yang meninggal bagaimana? Ingin meminta penegasan sekali lagi untuk bantuan sosial tunai kan senilai Rp600.000. Ini sudah mulai akan kemudian sudah mulai kalau itu sudah. Kalau yang BST itu kan sudah di awal. Saya awal Juli sudah mencairkan. Dan kemarin tak cek di beberapa daerah udah mulai cair. Mereka lebih cepat karena kalau itu melalui PT Pos. Kalau melalui PT Pos nama keliru dikit gitu nggak apa-apa. Misalkan ETI di KTP T-nya 1, ETI. Tapi di di kartunya ETTI gitu nggak apa-apa. Alamatnya clear. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Semakin banyak warga yang melakukan aksi demonstrasi hingga berujung kericuhan dan juga pemasangan bendera putih di sejumlah daerah di Indonesia sebagai simbol atas ekspresi sekelompok masyarakat yang terhimpit perekonomiannya akibat dari perpanjangan PPKM darurat atau pembatasan kegiatan masyarakat. Pertanyaannya, apakah kemudian kondisi ini mengindikasikan bahwa sebegitu terhimpitnya perekonomian masyarakat? Tentu yang menjadi harapan kita bersama bahwa jaminan perlindungan sosial yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, baik itu berupa bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan berbagai macam lainnya, bisa tepat sasaran, sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat.
Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.